Ini kita akan buat konten ya. Ini tentang naikin ikan setelah 1,5 bulan ke kolam fiber atau kolam yang lebih besar atau tempat yang lebih besar. Nah, yang semalam dinaikkan oleh saudara Aseng atau grupnya Mr. God ini seperti ini nih, 1,5 bulan ya, Seng. 1,5 bulan nih, lebih kurangnya ada 3 semalam di sini sama yang di sini. Ikannya coba ambil tanggok. Ambil tanggok sebentar, kami ambil tanggok dulu biar bisa tahu ya sebesar apa. Sebenarnya sih mau lebih kecil atau ya selera masing-masing ya. Kalau kami di sini 1,5 bulan dulu biar dia lebih duduk di tempatnya dan dia lebih kuat. Ada orang langsung 3 hari juga udah dituangkan. Kalau tidak teliti sekali nanti ikannya pada mati ya. Kami lebih mencondong ke kualitas ya. Kalau untuk kuantitas yang berjumlah banyak, kami tidak terlalu seperti mengharapkan terlalu banyak. Yang penting 200 ekoran lah udah pasti udah oke. Nggak perlu terlalu banyak dari anak-anak ikan. Ini mungkin ada 300 lah ya. Nah, sebesar udah cukup. Seperti gini ya anak-anak ikannya. Ini kan sedikit. Nah, turun kan. Nah, seperti gini ya anak-anak ikan udah boleh ya. Nah, udah boleh masukkan ke kolam. Kalau dia banyak itu dipisahi 2 kolam. Ya. Nah, saya akan tunjukkan lagi di stropom sana yang belum naik, yang punya Mr. God. Dan ini udah boleh diberi makan angtang atau bloodworm ya, cacing beku, cacing merah yang dicincang. Ini saya ajari tentang gimana cincang bloodwormnya supaya dikasih makan, caranya bagaimana. Ini cacing antang. Yang mau dikasih makan ikan sana. Iya. Oh pas, kebetulan nih berarti keren kali. Ini kontennya mendukung kayaknya ya. Jadi terus ya. Ini nih. Coba. Ini konten kami sederhana aja, nggak pakai sorotan video, nggak perlu pakai kamera yang top. Yang penting pengajarannya yang top. Pakai sorotan tapi ngomongnya nggak bener untuk apa? Ya kan? Betul kan? Ini kami punya kelas pengajaran kelas dunia nih. Pakai sorot-sorot lampu. Kami bukan jualan lampu, jualan ikan kami. Ya, seperti ini ya. Cacing bekunya dicincang sehalus segini. Dicincang seperti ini halusnya. Dicincang dengan parang yang tajam, pisau yang tajam, dicincang aja sampai seperti ini. Cara kasih makannya gimana, Seng? Silakan. Coba. Ini aja. Ambil sipatnya apa, Seng, tadi, Seng? Kalau ikan baru naik. Yang baru naik berapa hari nih? Ini 2 minggu, 2 bulan juga ini. Maksudnya dari seropom 1,5 bulan. Ya. Terus tuh semalam baru langsung di sini. Setelah itu udah boleh kasih makan set yang kayak gini nih. Udah. Seandainya ada kutu air ya boleh kutu air kan. Misalnya ada jentik yang halus disaring boleh. Tapi kalau seandainya kalian sulit mendapatkan seperti jentik nyamuk, morsito larva ataupun namanya kutu air, kita boleh memakai ini yang tadi ini. Ya, seperti ini tadi ya halusnya. Sebanyak gini gitu ya, sebanyak gini. Segitulah kurang lebih. Anak Kan baru masuk kan ya, makanya banyak. Dari seropom umur 1,5 bulan tuh dimasukkan ke sini. Terus tuh besoknya udah boleh dicincang bloodworm atau cacing darah, dicincang halus, dikasih makan sebanyak itu sesuai berapa banyak ikan lah. Kasih lagi, Seng. Coba lagi. Coba ini kasih tengok adik-adik kita nih. Nah, ini yang kira-kira ikan ada berapa tuh, Seng?
lebih kurang 200-300. Iya. 200-300 ikan seperti inilah takarannya. Berapa lama makannya seperti ini? Kalau dikasih ikan dari seropom tuh masuk ke sini. Jadi kasih makan seperti tadi, takaran seperti itu tadi berapa lama? Seminggu lah. Seminggu terus dinaikkan. Naikkan sedikit. Nah, mereka ini mengatakan setelah masuk ke sini ke tempat pembesaran, mereka memberi makan cacing beku blobworm cincang seperti takaran tadi selama seminggu 10 hari. Iya, betul. Selama seminggu sampai 10 hari. Baru dinaikkan tingkatnya. Ah ya, dinaikkan tingkatnya. Setelah itu berapa lama setelah di sini ganti air? Masuk ke 2 minggu udah bisa ganti air, tengok kondisi ikannya juga. Kalau dia bukannya udah agak besar, bisa dinaikkan lagi makanya. Oh, dia bikin berkatanya seperti ini ya. Setelah dari seropom pindah ke sini, diberi makan blobworm cincang selama 7 hari sampai 10 hari. Terus lihat hari ke-15 seandainya airnya agak keruh, diganti. Juga kondisi ikannya. Kalau memang masih bagus, boleh dilanjut 3 minggu. Tapi kalau memang airnya udah mulai butek, mulai nggak bagus, segera diganti. Diganti, dikeluari. Terus dilap bersih ya. Fibernya ya, jangan sampai belendir ya. Nah, lalu masukkan air baru ke tapang baru. Yang saya ajari seperti ketapang-ketapang pilihan tuh ya. Yang harus tua dan kering. Jangan asal ketapang ditaruh, nanti airnya berminyak. Ya, nanti diajari lagi setelah penggantian air ya. Penggantian airnya akan diajari lagi. Ganti airnya bagaimana? Taruh ketapangnya sebanyak berapa? Ya, kita lanjut ke Mr. God. Mr. God, mana dia nih? Hey, ternyata Mr. God melarikan diri katanya ke toilet katanya. Nah, gini caranya. Nah, ini bagus nih katanya si Aseng nih, genetikanya. Ini F15 nih, menuju F15, sorry, bukan F15, menuju F15 ya, F15 lah. Ini juga udah agak gede ya nih. Ini udah umur 3 bulanan gitu. Oh, 3 bulan udah mau panen nih ya? Udah bisa dipetik. Udah bisa dipetik nih. Oke. Jadi saya akan ajari lagi nanti nih, tentang pembelajaran yang lain setelah dia yang tadi itu di sana udah kira-kira 2 minggu lah atau 10 hari penggantian airnya, nanti saya kembali lagi. Nah, ini bagus juga katanya. Nah, seperti itu aja. Kayak mana tadi? Nah, seperti itu. Nah, nengok takar-takaran lah, jangan terlalu banyak yang penting. Kurang sedikit nggak apa-apa, yang penting jangan kelebihan. Nanti ikannya pada sakit karena blobworm ini kan dia bisa bau. Ya. Kita kembali ke Mr. God. Mr. God ternyata di sana, bukan di toilet, rupanya ngambil apa ya untuk bersih-bersih seropom. Dan ini, yang tadi mana yang tadi? Nah, ini coba tengok. Nah, yang tadi ini umur berapa, Dok? Umur berapa? Ini umur 1 bulan kurang ya? 1 bulan, 1 bulan. Ya, 1 bulan lah. 1 bulan lebih atau 1 bulan kurang? 1 bulan kurang lah. 1 bulan kurang. Ini udah kira-kira 25 hari lah. Ini yang 25 hari. Nunggu 2 minggu lah ya? Iya, 2 minggu. 2 minggu lagi baru dinaikkan ke tempat yang seperti tadi. Ya. Ya. Ini udah bisa kasih angkang. Bisa. Oh, Tapi udah. sedikit ya. Ini udah bisa diberi makan bagi kita teman-teman yang kekurangan kutu air. Kutu air bisa. Udah bisa dikasih blobworm beku yang dicincang. Blobwormnya harus beku ya, jangan blobworm yang hidup-hidup itu. Beku itu airnya dibersihkan ya, dicuci. Oh, kalau sebesar ini, kata Mr. God, cacing bekunya yaitu dibekukan dulu. Semua cacing beku ya memang ya. Ya. Oh, semua memakai cacing beku yaitu blobworm atau cacing darah yang dibekukan. Kalau seusia seperti ini, ya kan, hampir 1 bulan boleh makan cacing beku blobwormnya dicincang. Setelah itu dicuci bersih. Ya, dicuci bersih. Ini masih dicuci bersih. Diambil ampasnya aja. Ya, darahnya udah keluar semua. Oh, darahnya udah keluar semua karena Mr. God nih. Ya. Airnya nggak bau gitu. Supaya airnya nggak bau. Setelah usia yang seperti tadi 1,5 bulan,
masuk pindah kolam tuh udah nggak usah cuci ya. Nggak usah. Oh itu yang nggak usah cuci. Jadi ini kalau mau ngasih makan pun pakai pelopom cacing beku harus wajib cuci dulu, tapi jangan banyak kali, sekedarnya aja. Kalau lebih bagus kalau ada kutu air dulu. Kalau memang nggak ada kutu air, baru kita terpaksa pakai pelopom beku, tapi harus dicuci. Dicuci, ambil ampasnya aja, tapi cincangnya halus ya. Oke, berarti pembelajaran hari ini udah bagus nih. Untuk selanjutnya nanti kita lagi buat lagi yang baru lah, biar kalian ngerti semua. Ya, jangan lupa subscribe, share sama teman-teman. Like itu yang penting ya, supaya semua orang pada ngerti. Nanti saya akan memberi pembelajaran, yaitu semalam saya ada lihat di konten-konten teman-teman, katanya bagaimana menentukan genetik yang bagus itu ditentukan oleh jantan atau betina. Jawaban mereka, ikan yang bagus ditentukan oleh betinanya. Itu 100% salah dan akan kami benarkan nanti. Tunggu konten-konten selanjutnya. Terima kasih.